Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Ryosuke Matsumoto bertanya lagi, bagaimana dengan Ito Yuhiko? Bagaimana cara membunuhnya? Dia sepertinya tidak kehilangan kekuatan. Ryoto Matsumoto mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu dia hanya bisa diakali. Pergi dan culik beberapa keluarga petugas polisi dari TMPD, dan kemudian paksa petugas ini pulang, mengatakan bahwa mereka akan kembali ke TMPD untuk membantu penyelidikan keluarga Sucipto. Selama dia meninggalkan rumah, kita akan memiliki kesempatan untuk menangani orang yang menghilang. Ryosuke Matsumoto terus bertanya, saudaraku, bagaimana jika keluarga Sucipto tahu tentang kita? Ryoto Matsumoto berkata dengan ekspresi kejam, jika mereka benar-benar tahu bahwa mereka semua sudah mati, mengapa mereka tidak menarik Kiko Takahashi dan Yuhiko Ito ke dalam air? Baik, Ryosuke Matsumoto berkata dengan muram, bahkan jika kita mati, beberapa orang akan mati bersama kita. Bagaimanapun, kami tidak akan kalah. Sementara itu, di Kyoto, setelah Tama membakar gedung 2 lantai itu, dia kembali ke kediaman keluarga Ito. Dia pergi dari jalan yang sama ke halaman Nanako. Pada saat ini, Nanako sedang duduk di depan meja teh dengan mata tertutup, tangannya dengan lembut memutar seutas manik-manik bodi, dan diam-diam membacakan kitab Buddha untuk berdoa bagi Tama. Agama Buddha tidak hanya tersebar luas di Indonesia, tetapi juga sudah lazim di Jepang sejak lama. Sejak Tuan Jianzhen melakukan perjalanan ke timur ke Jepang, Buddhisme di Jepang telah berkembang pesat. Meskipun agama Buddha di kedua negara agak berbeda, hampir tidak ada perbedaan mendasar antara penganut kedua negara tersebut dalam hal melafal dan berdoa. Setelah membaca dalam diam untuk waktu yang lama, dupa di pembakar dupa sudah terbakar. Dia merasakan aromanya menghilang. Ketika dia membuka matanya dan ingin memesan piring lagi, dia menemukan bahwa Tama sudah duduk di seberangnya. Nanako ketakutan, menutupi mulutnya dan berseru, Tama, kapan kamu kembali? Tana tersenyum tipis, baru saja, 5 detik yang lalu. Hah? Nanako berkata dengan tidak percaya, mengapa aku tidak melihat adanya gerakan? Tama tersenyum lebar dan berkata, karena aku pikir kamu sedang melantunkan sutra, jadi saya tidak mengganggumu. Nanako tersipu, dan berkata dengan lembut, aku baru saja berdoa untukmu, dan aku berharap para dewa akan memberkatimu untuk kembali dengan selamat. Tama tersenyum tipis sambil mengelus tangannya dan berkata, terima kasih. Nanako tersenyum tidak wajar dan berkata, Tama, kamu menyelamatkan hidupku, jadi mengapa repot-repot berterima kasih padaku untuk hal kecil ini? Tama berkata dengan sungguh-sungguh, aku menyelamatkanmu dari hatiku, dan kamu juga mendoakanku dari hatimu. Titik awalnya sama untuk kita, jadi tentu saja tidak ada perbedaan ukuran. Nanako tidak bisa menahan nafas, Tama, kamu benar-benar satu-satunya pria yang pernah aku lihat dalam hidupku. Kamu selalu istimewa dari pria lain. Tama tersenyum malu dan berkata, aku bukan pria sejati, jadi jangan puji aku. Setelah berbicara, Tama buru-buru berkata, ngomong-ngomong, berikan tanganmu padaku dan aku akan memeriksa lukamu. Nanako menjawab dengan malu-malu, Tama, apakah kamu mencoba memberi perintah kepadaku? Iya. Tama mengangguk dan berkata, tidakkah kamu ingin berjalan-jalan di salju? Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu dengan cepat, dan mari kita berjalan-jalan di atas salju di halaman. Jika kamu tidak puas, aku akan membawamu keluar. Ah, Nanako bertanya dengan tercengang, Tama, maksudmu lukaku akan segera sembuh? Sebelum salju mencair, Tama berkata dengan serius, kamu tidak perlu menunggu salju mencair. Kamu bisa percaya denganku. Kita bisa berjalan di salju bersama sebelum berhenti.
Nanako tidak percaya Tama benar-benar bisa menyembuhkannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa pria di depannya yang sangat ingin menyembuhkannya adalah orang yang dia cintai, dia bersedia untuk mencobanya. Jadi dia dengan malu-malu menyerahkan tangan kanannya kepada Tama, dan berkata dengan malu-malu, "Tuan, kalau begitu, tolong sembuhkan aku ingin berjalan bersamamu." Tama mengangguk sedikit, dan mengulurkan jarinya untuk menempatkan pembuluh darahnya dengan lembut. Jejak aura menjalar melalui pembuluh darah Nanako ke tubuhnya, dan dalam sekejap mata, aura itu benar-benar berkeliaran di seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, Tama memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melihat situasi spesifik dari cedera Nanako. Dari tampilan ini, dia menemukan bahwa lukanya memang serius. Hampir semua organnya mengalami luka dalam yang serius. Tidak hanya itu, meridian dan tulangnya juga mengalami kerusakan. Seluruh orang tampaknya telah menjadi boneka porselen yang terfragmentasi. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan cedera sekunder yang serius. Meskipun dia telah diselamatkan dari bahaya bagi kehidupan setelah diselamatkan, seluruh tubuhnya berada dalam kondisi keamanan yang sangat rendah. Dia saat ini kurang dari 1/5 orang biasa. Seseorang yang jatuh mungkin tidak terluka, berdiri dan membersihkan debu dari tanah dan pergi. Jika dia jatuh, itu akan mengancam nyawa, dan dia harus dikirim kembali ke rumah sakit untuk perawatan. Tama bisa membayangkan betapa sakit yang dialami tubuh Nanako akibat luka yang begitu parah, dan rasa sakit itu terus-menerus, bahkan saat dia tidur. Memikirkan hal ini, Tama tidak bisa berkata tetapi merasa tertekan, dan dengan emosi, "Aku katakan padamu pada saat itu bahwa seni bela diri adalah sejenis roh. Tidak perlu terlalu mempedulikan menang atau kalah dalam permainan, apalagi menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya dalam permainan tersebut. Mengapa kamu mempertaruhkan hidupmu melawan Anita?" Nanako berkata dengan malu-malu, "Tama, aku tidak mempertaruhkan nyawaku, tapi berharap untuk keluar tanpa meninggalkan penyesalan." Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas dan tersenyum pahit. "Hanya saja aku tidak menyadari dengan jelas celah antara diriku dan Anita. Dia benar-benar terlalu kuat, luar biasa." Tama menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, ia juga memiliki rencana perawatannya sendiri. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.